Ngopi sore. Ngopi sore sama Ngopi Opa sore. Dodit. Jadi guys, Mana latihannya? Kok jago sih? kebetulan nggak tangannya? Enggak. Jadi memang kemarin kan latihan ini kan, Iya. itu memang tujuannya untuk menguatkan tangan. Latihan memang apa ya? Satu-satunya cuma repetisi. Cuman itu aja sih, nggak ada yang lain. Seorang boxer, seorang petinju, dia akan melakukan 10.000 kali jab, 10.000 kali dengan yang sama. Ya kan? Muscle memory ya Pak ya. Ya, istilahnya muscle memory. Semua bela diri sebetulnya pada dasarnya sama ya, muscle memory itu tadi. Pengulangan aja. Itu melatih naluri nggak? Respon nggak? Otomatis, karena refleks itu respon. Ya kan? Respon yang alami, misalnya Anda gini, Anda panas pasti begini. Itu kan alami. Itu respon, itu refleks. Refleks sama respon itu sebenarnya senaja seirama. Ya kan? Anda ada cewek cantik, Anda ngelirik, Itu naluri. itu naluri dan itu refleks. Ya kan? Kecuali kalau Anda sukanya pada cowok, ya itu beda lagi. Ada cowok ganteng, Anda juga ngelirik. Opa untuk Mas Radit yang masih baru ikut pelatihan, mungkin Opa bisa jelaskan Eskrima itu sebenarnya asalnya dari mana, sejarahnya bagaimana. Mas Radit kan soalnya masih baru. Oke. Backgroundnya Mas Radit sebelumnya berlatih golok. Ceritakan dong Mas Adit, backgroundnya gimana? Perasaannya apa gitu setelah masuk ini? Ya udah, nanti dulu. Oke. Ya. Ini pertanyaan bagus. Memang terjadi perdebatan ya. Eskrima itu sebenarnya dari mana? Sampai sekarang belum ada kata putus. Menurut saya ya, minimal literasi saya juga terbatas. Yang sejauh yang saya tahu. Sejauh yang saya tahu, eskrima itu asal katanya dari esgrima. Esgrima itu bahasa Spanyol. Artinya apa? Anggar. Kayak dipakai dulu itu. Nah, betul. Jadi kalau bahasa Spanyol, anggar itu eskrima. Ya kan? Supaya eskrima. Itu eskrima. Ada juga yang menyebut arnis. Ya, arnis itu artinya hardness, jadi pengerasan. Jadi bahasa sananya arnis itu memang hardness. Iya, asal kata. Asal kata. Etimologinya itu hardness, jadi arnis, hardness. Nah, kalau kita melihat peta Filipina, biasanya Filipina Utara itu mereka kebanyakan menggunakan istilah arnis de mano. Ya. Nah, kalau Filipina Tengah itu biasanya menggunakan istilah eskrima. Filipina Tengah itu Cebu dan sebagainya. Filipina Utara itu Manila dan sebagainya. Yang menarik satu, Selatan, Filipina Selatan. Sebagian menyebutnya dengan istilah silat. Dia ada kesamaan kata ya, Kesamaan Melayu. dengan Melayu. Gitu. Apalagi kalau kita lihat kerajaan wilayah selatan Filipina itu kan umumnya Muslim. Ada tausuk silat, tausuk silat gitu. Nah, tapi kalau untuk yang tongkat dan sebagainya itu biasanya dari Filipina Tengah ke utara. Sebetulnya aslinya dari Filipina Tengah, dari Cebu. Itu pertama kali Cebu. Induknya di situ berarti. Induknya di situ. Nah, sedang di utara itu sebetulnya dulu nggak pakai ini, nggak pakai tongkat, pakainya golok. Disebut macam tali pun dan sebagainya, pakainya itu atau kapak, korok dan sebagainya. Pakainya langsung tombak. Igorot itu tahu, igorot itu kapak khusus untuk penggal kepala. Igorot. Soalnya suku asli Utara Filipina. Native-nya Filipina. Ya kan, terus
Kemudian ya ketika zaman modern ini ke atas yang utara kepengaruh juga dengan permainan. Ya. Sejak awal apa memang menggunakan tongkat? Sejak awal sebetulnya enggak. Hipotesa saya atau dugaan saya aja ya, ini masih perlu dibuktikan ya. Dulu kan di Filipina itu yang berkuasa kan tuan-tuan Spanyol. Ya kan? Dijajah kan. Nah, itu para budak-budak itu kadang-kadang kan mereka melihat tuan-tuannya itu main anggar dan sebagainya. Ya, akhirnya mereka pengen, tapi karena nggak boleh pakai pakai pedang dan sebagainya, akhirnya mereka pakai tongkat, main. Akhirnya terus berkembang. Ternyata dengan tongkat pun efektif juga, mereka akhirnya mengembangkan teknik. Base-nya apa? Base-nya bukan tombak, bukan pedang, tapi apa? Golok. Karena kan yang orang lokal kan makanya golok. Ingat ya, antara pedang dan golok kan ada dua karakter yang beda. Kalau pedang masih menusuk ya kan. Tapi kalau golok apa? Kebasan. Makanya teknik-teknik eskrima itu banyak sekali umumnya adalah kebasan. Bisa jadi kayak apa ya istilahnya ya? Pribumisasi, teknik anggar gitu kali ya tepatnya. Jadi mungkin ada larangan juga ya. Oh iya, Masa itu larangan. Ada larangan. Boleh bawa sajam misalnya gitu ya. Hampir mirip sejarahnya capoeira kan. Capoeira itu. ya. Ketika para budak ingin belajar bela diri kan mereka nggak boleh. Ya. Makanya mereka menyamarkan dengan Karya. karya, dengan apa? Mungkin itu bela diri. Mungkin sama juga dengan di sini kan. Di silat itu kan juga gitu. Iya. Silat Silat itu kan ada tangdong. Itu kan sebetulnya untuk memanipulasi aja. Orang yang nggak tahu ini bela dirinya apa tarian sih. Itu kan sebenarnya hanya manipulasi aja gitu loh. Kalau Anda kelihatan benar-benar belajar silat, ya pasti nggak akan boleh belajar. Nah, akhirnya dijadikan kayak semacam juga. Karena itu mungkin kasusnya sama. Negara bela diri negara jajahan itu kasusnya sama kayak gitu. Ya, itu sejarahnya. Nah, problemnya adalah eskrima itu awalnya memang dari Spanyol ke sini setelah era pertempuran Spanyol. Nah, yang sebelumnya inilah yang jadi masih misteri sampai sebelum Spanyol datang itu bentuk bela diri Filipina itu kayak apa? Itu yang masih hampir tidak ada catatan. Sejarah nggak ada yang nggak mencatat ya. Sebetulnya begini, sebetulnya mungkin ada catatan-catatan itu, ya kan? Problemnya kan gitu, ketika Spanyol masuk, mereka kan punya misi agama. Gospel Glory. Gospel Glory, menyebarkan agama Katolik, ya kan? Nah, di agama Katolik mereka melihat catatan-catatan suku-suku pedalaman dan sebagainya itu kan dianggap bid'ah lah, sesat lah. Makanya catatan-catatan itu kemudian dimusnahkan oleh para pastor-pastor, para penyebar agama itu, sehingga catatannya nggak ada. Pemusnahan budaya. Betul. Terus lah. Dugaan saya adalah bela dirinya mirip dengan, kalau saya melihat dari analisa antropologi ya, itu mirip dengan rumpun Melayu. Di Filipina ada satu tokoh namanya Datuk Ablam. Istilah Datuk itu Melayu banget. Iya kan, Datuk itu Melayu banget. Dugaan saya, dan kita lihat dari tipologi senjata-senjatanya, kayak golok, kalibong, terus macam-macam itu mirip banget dengan senjata-senjata di wilayah Nusantara. Wilayah Nusantara itu Melayu, terus sampai Kalimantan gitu. Betul. Makanya kostumnya kan juga Kostumnya kan mirip. Kostum native-nya Itu mirip. Jadi dugaan saya ya bela dirinya mirip dengan rumpun Melayu lah istilahnya. Saya mengatakan itu bela diri rumpun Melayu. Tapi kan kita nggak bisa pasti belum ada kejelasan apakah Filipina mempengaruhi Melayu atau Melayu mempengaruhi Filipina, kan belum ada catatannya gitu ya. Catatannya.
Ya memang biasanya sih kalau teori-teorinya atau hidrodinamikanya biasanya kebudayaan yang lebih besar dia mempengaruhi budaya yang lebih kecil. Tapi problemnya satu, Filipina itu dulu kan bukan jajahan Majapahit, bukan. Kemungkinan adalah Sriwijaya, yes. Kemungkinan ya. Tapi kalau Sriwijaya ya susah juga karena masalahnya catatan tentang kerajaan Sriwijaya sendiri kan hampir, meskipun kerajaan sebesar itu ya, tapi catatan tentang kerajaan Sriwijaya sendiri juga masih sama. Gitu. Jadi kalau Anda ada kali Majapahit dan sebagainya, ya kali Majapahit. Ya, banyak pertanyaan soal itu. Gitu ya. Ya kali Majapahit itu kan sebetulnya merek dagang gitu kan. Gitu. Tapi apakah Arnis itu dari Majapahit? Kalau saya enggak. Karena kayak apa sih? Ya, pertanyaan kan itu. Es krim asalnya dari Majapahit. Pertanyaannya kan bela diri Majapahit itu kayak apa? Bela diri prajurit Majapahit kala itu kan nggak ada catatannya. Nggak ada catatannya. Iya. Ya bisa dengan jawaban pukul bisa sih. Kayak apa? Ya itu kayak ini ya. Ini loh. Gitu. Tapi apa memang tongkatnya dari dulu juga rotan? Itu yang kalau dari perkembangan es krim rotan. Nah, saya berani mengatakan itu tetap rotan. Ya ada sih yang namanya Igor, ada yang tongkat besi dan sebagainya juga ada. Nah, saya lupa namanya. Ada tongkat dari kayu besi. Kalau sampai hari ini banyak pakai rotan itu sebabnya karena apa? Oke. Kenapa rotan? Ini pertanyaan menarik ya. Anda pernah latihan nggak? Kemudian bentur der gitu. Iya. Apa yang Anda rasakan? Getaran. Nah, itu. Ya kan? Kalau ini Anda masih pakai rotan, kalau Anda pakai kayu biasa, itu getarannya akan lebih kuat. Kenapa? Ya, rotan ini dia kan ada unsur kelenturnya. Masih punya sedikit kelenturan. Nah, kelenturan itulah yang meredam pukulan, sehingga dia ketika kebentur, yang sampai ke tangan Anda itu sudah berkurang. Tinggal berapa persen? Tinggal berapa persen aja. Ya kan? Tapi kalau Anda misalnya kayu besi, kayu macam-macam lah, kayak ebony atau apa, itu getarannya 100% akan ke tangan Anda. Karena keredamannya nggak ada unsur, nggak ada kelenturan yang meredam. Jadi Jadi mirip ini kan logikanya, kayak yang tukang batu pakai palu besar itu, betul. yang mecahin batu, itu kan pasti juga dia pakai bambu atau apa gitu kan untuk handle-nya. Iya. Karena kalau pakai besi mungkin dia malah cepet capek karena terasa kan. Iya. Dan saya sudah nyoba beberapa jenis kayu dan sebagainya yang memang bener rotan. Selain meredam, kira-kira faktor lain apa Pak? Faktor lain, satu, ini kuat ya. Ini Anda benturkan dia nggak akan patah. Paling ini apa ya, jerawat dan pecah. Tapi nggak akan patah. Tidak langsung patah. Itu keunggulannya. Jadi katakanlah golok, babat ini belum tentu langsung putus. Iya. Kenapa? Kalau golok katakan kena. Ini kan ada lemburan. Sehingga power dari golok itu energi dari golok hilang. Ya kan? Beda kalau dari kayu biasa. Ada golok, pop dia masuk gini, bisa malah atau ketebas. Atau serat kayunya yang pecah ya. Betul. Kayak kayu-kayu apa itu? Sono keling itu kan keras, tapi begitu sekali pecah dia semua seratnya kes patah. Anda udah kehilangan senjata. Tapi ini ada beberapa. Nah, terus yang berapa? Yang ketiga ya. Yang ketiga, rotan ini adalah apa? Tadi udah kuat kan ya. Yang kuat dan getar. Yang ketiga adalah ringan. Dengan ringan Anda bisa mendapatkan speed yang lebih banyak. Dibanding kalau katakanlah Anda pakai kayu besi, itu kan berat. Diuntungkan secara kecepatan. Memang
Lemahnya apa? Power Anda berkurang. Ya kan, kalau Anda pakai kayu besi karena dia berat, Anda nggak perlu Momentumnya kan dapat. Nah ini kalau ini karena ringan, itu powernya jauh berkurang. Tapi speednya nambah. Speednya nambah. Hitungannya ada kan? Karena kalau speed bus itu kan sebetulnya kayak apa ya? Benturnya kan juga terasa kalau speednya tinggi. Itulah kenapa bagi estimator itu istilah untuk praktisi eskrima ya, itu paling ideal memang rotan. Rotan. Ya, tapi ingat ya, rotan sendiri juga jenisnya macam-macam. Ya kan? Ada Manau, ada Semambo, ada apa lagi itu. Di Filipina sendiri ada rotan khasnya nih. Filipina justru malah ngambil dari sini. Berarti kayak nggak punya rotan sebenarnya? Sebenarnya punya, tapi kualitasnya Rotanya jelek bawah. gitu ya. Di bawah rotan. Yang bagus itu rotan Aceh. Iya, yang saya dengar yang kita pakai Manau ini Manau Aceh. Manau Aceh. Itu nggak terlalu ringan, nggak terlalu berat, ideal. Kalau teman yang kerja di furniture berbahan rotan, mereka menyebutnya Manau Aceh ini untuk struktur, dipakai untuk struktur furniture. Oh. Nah, yang rotan-rotan jenis lain yang lebih lunak itu yang untuk dililitkan, dianyam, apa itu yang itu. Tapi untuk strukturnya, ini Manau Aceh. Katanya sih Filipina dulu ada, tapi sekarang udah habis. Mereka justru ngambilnya dari Indonesia. Dulu-dulunya mungkin di sana ya ada. Ada, iya. Rokan ya. Iya. Saya mau ada pertanyaan ya. Iya. Untuk ukuran rotan di Eskrima Nusantara, ukuran standarnya itu berapa ukuran bahu? Bakunya? Iya, Oke. yang dipakai. Sebetulnya gini ya, ukuran panjang. Anda sukanya ukuran berapa? Yang ideal. Yang ideal sekitar 60-65. Ya itu. Jadi gini, pada dasarnya sejak tongkat itu tidak ada standarnya. Yang penting adalah Anda nyaman makainya. Karena apa? Senjata itu is personal. Ya kan? Kalau saya pakai 60 emang kenapa? Saya pakai 80 emang kenapa? Emang Anda mau masuk neraka hanya gara-gara pakai tongkat ukuran 70 atau apa? Enggak kan? Yang penting Anda nyaman berapa? Tidak sesuai hadis nanti Pak. Iya. harus mengikuti, kalau enggak bid'ah. Memang saat ini ada kecenderungan tongkat eskrima yang dipakai itu biasanya ukuran 70 cm. Kenapa? Karena di Filipina sendiri kan sudah mulai berkembang olahraga arnis ini kan, dipertandingkan dan sebagainya. Nah, ketika dipertandingkan itu kan harus ada standar panjang, standarisasi, harus ada standarnya. Gitu. Makanya biasanya 70 cm. Tapi aslinya sebenarnya nggak ada standar. Karena ada misalnya kayak Ilmokan dan sebagainya, dia pakai ukuran 80 cm. Banyak lagi ya. Iya. Ada yang teknik ukat sapel itu dia pakai 60 cm atau 50 cm. Yang berat subuh malah kecil lagi. Bahan subuh malah segini. lebih panjang tapi kecil. Panjang. Sama juga berapa sih diameternya? Sama juga. Kan ada yang gede, ada yang mana. Kalau saya tergantung Anda nyaman yang mana. Ya, genggaman orang nggak sama. Kalau tangannya dia kayak segede gaban gitu kan, dia pakai yang kecil kan yang nggak enak. Tapi ini jadi bukan masalah sih. Ada orang yang tanya saya, Mas, saya mau rotan arnis. Ya. Oke, saya foto ini rotan arnis ya gini. Ini asli Filipina nggak? Enggak, pertanyaan lain. Ini asli Filipina nggak? Loh, kalau yang saya tahu Filipina sendiri belinya dari kita rotannya gitu. Terus kedua, berarti ini nggak asli Mas. Oke. Terus kedua, ini standar sesuai ada eskrima nggak? Loh, ada eskrima itu ada standar panjangnya Mas. Iya. Jadi memang soal pemahaman gini sih sebenarnya ini banyak yang tanya. Iya, banyak betul. yang tanya, karena pemahamannya kurang, ya itu tadi ini justifikasi sendiri. Ya memang sebetulnya kalau yang belum tahu itu kita kasih bahwa standarnya 70. Tapi setelah itu kita juga menerangkan bahwa sebetulnya nggak ada standar.
Beda dengan karate yang sudah distandarkan internasional kan, itu beda. Kalau ini, karena kalau Anda misalnya ke Filipina, itu masing-masing perguruan dia punya standar sendiri-sendiri. Ada yang malah sampai semeter. Ada itu. Ini kayak Mas Hari sama Mas Radit aja seleranya beda. Iya. Kalau Mas Hari maunya yang diameter kecil. Ya. Mas Radit, Mas saya mau pakai diameter gede boleh nggak? Ya boleh. Saya malah lebih suka yang panjang 80. 80 ya panjang. Panjang. Selisih 10 cm ya. Iya. Nah, kenapa saya suka 80? Bisa kita tekan. Ya kan kita bisa buat ada. Gitu. Nah kenapa panjang ya kan? Oke panjang. Saya kan tinggal naik turun ini aja. Misalnya saya butuh panjang ya saya tinggal naik. Saya dulu berlatih pakai 70 cm. Ya kan? Kalau saya butuh 70 cm kan saya tinggal turunnya aja. Dan saya bisa, ya karena usia kan kadang-kadang bisa buat apa, tongkat jalan begini. Sender. Iya. Asimilasi. Jadi eskrima itu sebenarnya kan ya bela diri personal, artinya sesuai dengan yang anda rasakan nyaman, ya kan? Sama seperti misalnya kalau kita kuda-kuda misalnya, ya saya tunjukin nih bagaimana kuda-kuda di Arnis, istilah kuda-kuda, ya. Sebentar saya tunjukin. Oke, saya tunjukkan ya. Kalau di eskrima itu saya tidak pernah mengatakan kuda-kuda harus seperti ini, kuda-kuda harus seperti itu. Enggak. Prinsipnya adalah Anda nyamannya seperti apa. Ya, ibaratnya orang jalan, Anda kan punya langkah segini. Nah, punya langkah segini. Ya udah, berarti itu adalah kuda-kuda Anda. Kenapa? Orang berjalan itu sebetulnya dia melakukan kuda-kuda. Dan dari sononya itu kita sudah diciptakan sempurna. Ya udah, oke, saya melangkah segini. Ya udah, seginilah kuda-kuda yang, supaya apa? Supaya Anda ketika begini, ketika begitu, itu lebih, atau ketika Anda lari sekalipun, itu lebih enak. Ya. Kalau Anda punya basic bela diri sebelumnya, ya kan, di mana Anda harus kuda-kuda lebar, Anda sudah istilahnya apa? Sudah jadilah paten kan, susah. Ya gunakan juga itu. Karena Anda lebih nyaman dengan kuda-kuda. Tidak masalah. Prinsip satu, kuda-kuda itu, yaitu Anda nyaman berdiri, Anda tidak usah memaksakan diri. Prinsipnya itu. Ya. Kalau saya sendiri, saya lebih suka ya. Dengan gini, saya mau gerakan kemana-mana pun cepat. Eskrima dibutuhkan speed yang tinggi, bukan power. Karena kalau saya melakukan kuda-kuda lebar, saya akan kesusahan untuk bergerak cepat. Ada teman-teman yang dia lebar dan dia bisa, canggih banget, dia bisa dengan gerakan cepat meskipun kuda-kuda lebar. Nggak masalah. Prinsipnya satu, Anda nyaman yang mana? Dah, itu aja. Sesimpel itu. Itu tadi. Ya kan? Nyaman Anda selebar apa? Itu. Tidak ada pakem ya, Enggak ada. Berarti sangat Pakemnya adalah kan justru harus begini. pakemnya adalah sesuai masing-masing perguruan. Perguruan A punya pakem gini, perguruan B punya pakem gini, perguruan C punya pakem gini. Masing-masing punya sendiri-sendiri. Ya, memang tidak diseragamkan di situ. Karena apa ya? Terus ini, tadi kan apa bilang ada Timokan ya, yang pakai 1 meter. Ini juga banyak pertanyaan juga. Sebenarnya di Filipina sendiri, eskrima Arnis ini ada berapa perguruan, berapa cabang, berapa jenis? Pertanyaan itu ya, saya
saya kembali bertanya kepada Anda, silat itu ada berapa perguruan? Ya banyak. Udah terhitung, Udah terhitung. Indonesia. Sama. Ya kan, Arnis juga begitu. Banyak sekali di sana. Ya memang ada apa ya istilahnya core-nya, kemudian dia berpecah. Misalnya yang populer yang paling banyak itu misalnya kayak Dos Separes. Ya. Awalnya Dos Separes, kemudian pecah. Ada Kakoi Dos Separes, ada Dos Separes sendiri, ada Karin Dos Separes, macam-macam. Bahkan ada Balintawak. Ya kan? Balintawak ini sebenarnya satu core masih. satu core, cuman akhirnya dia beda. Ada Bilmokan, Oh, Filmokan itu dari Balintawak. Balintawak juga. Oh. Itu kan dari Momo Kanyete. Oh, iya. Itu yang dia bikin sendiri. Nah, ini masing-masing awalnya satu kan, masing-masing guru itu kemudian. Nah, masing-masing guru ini mereka membawa ciri khas mereka masing-masing. Kayak Balintawak misalnya, dia nggak pernah dia pakai double single stick. Karena apa? Gurunya dulu ya memang dia spesialis single stick, makanya dia mengembangkannya single stick, ya kan? Kakoi Kanyete dari Kakoi Dos Separes itu dia membawa apa? Apa namanya? Escrido, bantingan dan sebagainya. Ya karena memang dia ada latar belakang judo, kemudian dikombinasikan. Jadi akhirnya panjang. Cuman memang masing-masing ini punya ciri khas masing-masing tergantung dari pemahaman gurunya. Bisa jadi nanti ketika Eskrima Nusantara ini, oke ya, core-nya dari saya, Kiki, Mas Adi, dan nanti suatu saat Anda bikin sendiri, Anda punya style sendiri. Saya tidak pernah bahwa kamu harus stylenya persis saya, no. Ya kan? Hari harus persis dengan saya, Radit harus persis dengan saya, enggak. Saya nggak mau. Ya, saya hanya ngasihkan Anda dasar-dasarnya. Ya apa caranya? Bagaimana caranya? Nanti pada akhir itu Anda akan punya gaya sendiri. Orang tahu, oh itu gayanya Hari. Ya kan? Ibaratnya begini, Anda sekolah SD, Anda kan sama-sama 1 tambah 1 sama dengan 2, ya kan? Pelajarannya itu sama semua. Tapi begitu Anda kemudian semakin berkembang semakin, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi dokter. Tapi kan core-nya sama. Eskrima Nusantara ini sebetulnya kalau saya mengatakan ini adalah sekolah dasar Anda. Ya kan? Dari sini mungkin Anda akan mengembangkan. Saya mengharapkan seperti itu. Eskrima Nusantara sendiri ini apa bisa saya bilang kalau ini juga tidak murni dari Filipina, Pak? Artinya sudah serapan dengan banyak hal yang lain. Betul. Makanya saya pakai istilah Nusantara. Ya saya serap dari bela diri Nusantara. Saya nggak masalah Anda mengatakan bahwa ini com sansing, yes. Comot sana, comot sini, yes. Karena bagi saya tidak ada satupun bela diri yang tidak com sansing. Ya, pada dasarnya semua itu kan ya akulturasi semua. Iya. Ya nggak com sansing itu cuman Pithecanthropus erectus. Itu. Lalu dia memang belajar. Tapi ketika turun dia pun juga belajar dari bapaknya, ya. Jadi pada com sansing, yes, saya katakan iya. Saya nggak malu. Comot sana, comot sini, iya. Kenapa? Saya melihat bela diri A, oh ini bagus, saya ambil. Subjektif memang, bagus enggaknya ya. Tapi saya menilai ini bagus. Ya. Misalnya kayak teknik pagar. Jujur itu saya ambil dari Balintawak. Kenapa? Saya melihat ini sangat bagus sekali untuk kita melatih refleks. Kemudian kuncian-kuncian dan sebagainya saya mengambil dari Kakoi Dos Separes karena memang itu bagus. Saya sendiri dulu dari Kakoi Dos Separes. Kemudian saya belajar. Untuk yang jauh saya mengambil dari Brazil. Untuk yang double, tahu nggak saya ambil? Saya ambil dari Krabi-Krabo. Oh, Thailand. Ya kan? Untuk tangan kosong, saya ngambil macam-macam malahan. Silat saya ngambil. Ya kan? Terus apa namanya? Brazilian Jiu-Jitsu meskipun saya belajar sedikit ya. Saya ambil juga.
Saya juga ambil dari silat dengan teknik. Saya kagum dengan silat adalah bagaimana dia meskipun badannya kecil, tapi dia bisa memanipulasi lawan yang lebih gede sehingga dia bisa menang. Itulah kayak, itu saya ambil. Jadi saya mengatakan bahwa Eskrima, kenapa Eskrima Nusantara? Eskrima adalah ketika saya pertama kali belajar bela dirinya dari Eskrima. Nusantara itu adalah saya gabung dari pemahaman saya setelah saya sekian puluh tahun belajar bela diri. Itu Eskrima. Kalau kita lihat postur tubuh beda-beda gini juga mungkin endingnya pasti lain-lain ya. Pasti lah. Style-nya pasti beda-beda. Pasti beda. Apalagi kita Anda punya saudara seperguruan juga yang cewek, ya pasti beda kan lagi. Ya kan? Pasti beda. Saya nggak mungkin dong hasilnya si cewek ini sama dengan Hari misalnya. Ya nggak akan sama gitu loh karena udah beda. Sama dengan Anda benar belajar dari SD sama. Tapi yang satu dia lebih suka gambar, dia lebih suka matematika. Ya kan? Nanti opsi terakhirnya kan ada jadi insinyur, ada jadi dokter, ada jadi seniman. Karena kan gini ya rata-rata lah tidak semua. Fanatisme dalam bela diri itu kan ada. Misal dia belajar soal bela diri A, gitu kan? Soal terak itu tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah, tidak boleh ada akulturasi, bahkan bertanya pun nggak boleh. Dalam artian misalnya aku ngajarkan jurus A gitu ya, kenapa seperti ini? Itu kan banyak kan, nggak boleh lah intinya. Pokoknya kamu harus ngikuti, kamu belajar, kamu turunkan ke bawah-bawahmu. Mungkin setelah generasi ke-20 ke-30 masih belum paham ini buat apa gerakan ini, kayak gitu. Pakem lah. Masing-masing perguruan punya aturan-aturan sendiri. Saya tidak menyalahkan mereka. Ya kan? Saya tidak akan mengatakan bahwa itu salah, enggak. Mereka punya logika sendiri, punya alasan tersendiri, dan itu saya hormati. Budayanya di FMK sendiri seperti itu apa? Ada juga yang seperti itu, ya kan. Tapi kalau di kita, dari saya lebih suka bahwa Anda open mind. Dunia ini luas. Anda kalau pengen belajar dari mana, nanti keputusan akhir mana yang mau Anda pakai, ya kan? Anda punya kekuasaan, punya Kalau Anda nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan, silakan Anda ngomong. Mari kita berdebat. Bisa jadi saya salah dan saya akan mendengar. Beberapa murid saya sebelum Anda itu begitu. Makanya ketika Anda sudah akan mencapai taraf guru, mencapai satu pelajaran, hal yang terakhir Anda lakukan apa? Anda harus, istilahnya kalau kuliah itu Anda harus bikin skripsi. Anda punya pemikiran sendiri. Dan mari kita beradu argumen. Kenapa kok tadi gini? Mari kita adu. Bisa jadi saya lah yang belajar dengan dia. Sangat bisa jadi. Kembali ke soal Eskrima Nusantara, di kita kan juga selain tongkat kita mempelajari juga pisau, kerambit. Kerambit itu sendiri sebenarnya di Filipina dikenal atau hanya di Eskrima Nusantara kita mempelajari kerambit? Kerambit dikenal sebetulnya di Eskrima sendiri nggak ada. Jadi di Filipinanya sebenarnya nggak kenal kerambit kan? Nggak kenal. Yang mengenakan kerambit ini justru orang Amerika, ya, yang menemukan. Kemudian dia kombinasi orang Amerika ini dia praktisi Eskrima, kayak Ray Ginaldo. Nah, itu dia praktisi Eskrima. Nah, dengan kerambit itu kemudian dia membuat dengan alat kerambit ini, dia kemudian mengaplikasikan dengan teknik Eskrima. Kenapa demikian? Karena pada saat itu kan kerambit kan betul-betul orang nggak tahu. Karena kerambit ini dari Padang, dari Minang. Di Minang sendiri itu dirahasiakan. Itu kalau Anda bukan murid yang betul-betul dipercaya oleh guru, itu Anda nggak akan dikasih.
kerambit ini justru dia berkembangnya awal justru dari orang luar yang mempopulerkan. Iya, seingat saya itu yang penciptanya dari produsen Gerber itu membuat pisau lipat berbentuk kerambit untuk nevisil angkatan keberapa tahun berapa itu sebagai kenang-kenangan. Iya, betul. Biasanya perliting ada souvenir gitu kan. Sebelum tahun 80 90-an orang nggak tahu kerambit. Ya. Dari Gerber itu untungnya dia menyebutkan bahwa ini terinspirasi dari senjata tradisional Indonesia namanya kerambit. Maka orang berlomba-lomba mencari sampai munculnya tren film Merantau lah, terus Berit itu kan dari setelah itu. Emang. Ya. Berarti si Amerika ini dia mungkin apa belajar ke Indonesia? Iya. Dia bawa ke sana. Terus jadi bahkan dia itu ke Indonesia kayak turis gitu loh. Ya kan? Terus dia nemu senjata ini, entah gimana dia nemu ini senjata ini. Ya kan gitu sebenarnya. Nah kemudian dia otak-atik dengan teknik eskrima. Akhirnya sekarang berkembang bahwa kerambit ini karena jadi pemahaman kayak kerambit ini eskrima itu baju kerambit. Iya. Nah kalau di eskrima Nusantara itu jurus kerambitnya itu gimana? Dua-duanya. Alhamdulillah waktu itu ketika saya dulu saya seorang wartawan ya, saya sering ke daerah-daerah itu. Waktu itu saya sudah tahu soal kerambit. Ketika saya di Minang di Batu Sakar itu saya ketemu orang yang bisa main kerambit, namanya Angku Silo. Dia seorang petani sih, saya juga nggak ngira bahwa dia itu seorang, karena dia petani. Waktu itu saya nongkrong di warung-warung kopi gitulah, ngobrol lama-lama akhirnya saya tahu dia diperlukan. Kemudian saya diajari oleh beliau teknik kerambit Minang ya. Versi beliau tentunya ya, karena di Minang sendiri kan juga banyak perguruan Ya, silatnya juga banyak. banyak kan. Nah, ini versi beliau. Saya tidak mengklaim bahwa ini adalah terbaik, enggak, ini versi. Dan dia juga nggak punya perguruan, nggak punya apa. Dia bukan seorang pandeka yang punya perguruan, enggak. Dia orang biasa. Tapi dia dulu pernah belajar kerambit dari ayahnya. Tapi sebelum itu saya memang sudah belajar ini kan, eskrima. Nah sebelumnya saya ada pemahaman tentang kerambit gaya eskrima. Jadi dua ini saya ambil mana yang bagus dan mana yang enggak. Nah, salah satu misalnya yang saya ambil dari Angku Silo ya, ini saya contohkan. Ayo. Oke, saya tunjukin bagaimana salah satu teknik yang saya ambil dari Mas Ali sini. Ini nggak ada namanya sebenarnya, tapi saya ngasih nama dengan istilah nggak mau rugi. Nggak mau rugi itu begini. Oke, misalnya Anda pukul saya, ya, saya selalu menggunakan kerambit double, sini dan sini. Misalnya Anda pukul saya, ya kan? Oke, pukul. Nah, ini saya bisa rugi. Tapi karena saya nggak mau rugi, maka tangan ini saya kenakan dia. Saya dapat satu sayatan. Dapat lagi. Ketika saya ke sini, ini sudah sobek, ke sini juga sobek. Artinya kan saya dapat 3. Itu saya mengistilahkan dengan kelakar sebagai teknik nggak mau rugi. Sini pukul lagi, iya. Nah, ini saya sudah dapat. Ya, kenapa? Ini kan sisi tajam. Ya kan, ketika saya pukul begini, nah, ini tangan Anda sudah luka. Berarti saya harus saya ke sini. Saya dapat. Harus saya ke sini. Saya dapat lagi. Nah, di sini saya ke sini. Gak berapa? 4 yang saya dapat. Nah, itu yang salah satu yang saya dapat dari Angku Silo tentang teknik kerambit. Jadi dia selalu pakai 2. Angku Silo tidak pernah mengajarkan seperti ini karena jadi karena nggak ada gunanya. Ya, katanya sih begini untuk ini. Ya kan, untuk ini. Apa bedanya dengan ini? Kalaupun toh jangkauan berapa senti, berapa anu sih?
Ya kan, oke ini gini. Saya tinggal gini aja udah. Kadang-kadang saya begini ini takutnya apa? Pegangan itu nggak terlalu kuat. Ya karena apa? Hanya mengandalkan jari sama ini. Kan kalau kalau gini kan, wah bisa-bisa malah tangan kita patah. Makanya saya selalu tetap pegangan seperti ini. Ada kan, wah ini nggak kena terus ini keren. Mencuri, katakanlah yang disebut dengan mencuri jarak. Ya kan? Kalau saya ini nggak kenal, ya saya tinggal begini. Masuk. Saya nggak perlu begini. Di situasi genting, Anda nggak akan mikir begini. Luput, ya saya tinggal ini nggak kenal. Ya, itu pelajaran-pelajaran yang beberapa yang saya dapat dari Angkus itu. Saya katakan minat anaknya. Serang. Nah, bahkan ada satu yaitu begini. Lagi, set ini dia rodok. Jadi ini mengupas. Sama dengan di sini misalnya sekali lagi. Nah, di sini ya, ini nggak langsung begini, tapi saya. Itu yang disebut dengan nggak mau rugi. Setiap gerakan Anda pasti dapat sesuatu. Tuh, ya. Oke, ya. Oke. Yang khas dari eskrima itu sebetulnya adalah tahapan-tahapan kita latihan. Maksudnya gimana? Ini, kalau di eskrima itu yang kita pelajari apa? Tongkat. Nah, kalau bela diri lain kan biasanya dia tangan kosong dulu baru senjata. Betul. Kalau di Filipina enggak, tongkat dulu. Nah itu kenapa? Nah, ya. Si Arta. Nggak sabar. Kopi sih. Kopi sih, Lek. Tadi kopinya utuh mas. Iya. Jadi gini, berangkat dari asumsi begini, ketika Anda tidak bisa belajar, tidak pernah belajar bela diri apapun, ya kan? Anda menghadapi bahaya, apa yang akan Anda lakukan? Cari senjata. Cari sesuatu yang bisa untuk defense. Betul. Pasti Anda, wah ini ada tongkat sekali. Itu asumsi dari. Jadi ketika nggak tahu apa-apa, mereka berusaha untuk mengambil senjata. Senjata itu dalam arti nggak harus pisau, nggak harus apa, tapi anything, apapun ada senjata. Nah, makanya pertama kali pasti kita belajar untuk pakai senjata. Filosofinya begitu. Mungkin di bela diri lain beda ya. Yang saya tahu kayak misalnya silat, pertama memang ke tangan kosong. Asumsinya kenapa? Mental Anda dulu dibikin, benerin, ya kan? Istilahnya tanggung jawab moralnya. Tanggung jawab moral. Ketika Anda sudah oke, mentalnya sudah dibenerin oleh gurunya lah, baru Anda dikasih senjata. Karena senjata itu memang berbahaya kan, tapi itu berkebalikan dengan Filipina. Dari senjata ini, pertama tongkat, pasti tongkat. Kenapa tongkat? Satu, safe. Jadi kalau kena paling ya bencut, ya kan? Nggak lethal, bersifat mematikan. Enggak. Nah, ketika ada tongkat sudah mahir, dari dasar tongkat yang Anda pelajari itu nanti akan meningkat ke senjata tajam. Bisa pisau, bisa golok. Prinsipnya sama. Ketika misalnya ada tongkat gerakannya begini, golok atau pisau pun gerakannya juga sama. Mungkin modif dikit ya. Artinya apa? Karena pisau pendek, nah berarti Anda harus berkaitan dengan langkah tadi. Ya apa? Karena pendek ya Anda harus setelah Anda menguasai itu, yang terakhir apa? Baru tangan kosong. Karena Anda sudah paham dengan alur gerakan dan sebagainya. Alur gerakan, mengambilnya di mana? Lintasan dan sebagainya. Dan Anda sudah bisa mengadaptasikan yang tadinya sekedar tongkat ke apa? Senjata.
Itu kan ada. Artinya apa? Anda sudah dapat pelajaran beradaptasi. Nah, pelajaran adaptasi ini baru ke tangan kosong. Bagaimana sih cara mengadaptasikan? Istilahnya apa kalau dalam eskrima tangan kosong itu Pak? Panantukan. Panantukan. Iya. Panantukannya juga tergantung ininya juga ya. Perguruannya ada yang bilang pangamot, ada yang panantukan. Kan? Oh, iya. Filipina kan bahasanya juga macam-macam. Loh. Oke. Kak. Kak udah biarin aja. Sampai tak tanya yang tadi. Mau saya menghadapi pakai celurit, oh iya. itu gimana? Kan saya nggak bawa tongkat. Itu ada tanya itu. Ya, oke. Q. Oke ya. Ya apa? Opa, mau tanya lagi nih saya. Nah, oh boleh. Mumpung saya di sini loh ya. Iya, Bayar. ini kan saya Pertanyaan, masih baru. Saya masih baru dan saya bergabung dengan Eskrima ini saya tidak punya latar belakang bela diri sebelumnya. Karena saya tertarik di sini, mau tanya, apabila saya berada di jalan, kemudian ya bukannya berharap enggak ya, cuman apabila saya berada di jalan, kemudian terjadi sesuatu, misalnya ada begal atau kerusuhan atau tawuran atau apa, yang orang itu membawa senjata. Nah, di Jawa Timur kan banyaknya kan celurit. Oke. Nah, kira-kira apa yang harus saya lakukan jika saya berhadapan dengan orang yang memakai senjata celurit, yang membawa celurit maksud saya? Oke. Posisinya sampai bawa sesuatu enggak? Enggak bawa. Bawa apa-apa ya? Enggak bawa apa-apa. Oke. Sampai bisa lari nggak? Lari Menghindar. bisa. Nah itu. Jangan berasumsi bahwa ketika Anda sudah bisa bela diri, terus Anda pasti harus menghadapi. No. Anda lari menyelamatkan diri, itu adalah bela diri juga. Ya kan? Iya. Nah, bodoh aja kalau Anda ngadepi dia pakai jelas-jelas pakai celurit, Anda pakai tangan kosong. Anda sudah kalah set. Kenapa dengan celurit dicotek gini aja wis Anda luka ini. Anda kan udah kalah set. Berarti enggak kayak film apa ya? Jangan kayak film. Film itu cuma hiburan. Tapi saya pernah jelasin gitu loh. Jadi gini Pak, ada ibu-ibu ini dia mau anaknya tuh belajar eskrima. Terus tanya, kalau seandainya anak saya ini terakhir jalan gitu ya, yang harus dilakukan apa? Saya bilang lari. Ini ibu ya, seumuran saya. Jawab responnya dia tuh mungkin agak gregetan. Responnya dia tuh gini, loh, berarti belajar eskrima tuh cemen dong. Nah gitu kan. Ya. Loh, memang dalam real life nyatanya kalau kita menghadapi hal seperti itu lebih baik kan dihindari gitu kan. Cuma nggak tahu ya, mungkin mindset orang kalau kamu sudah belajar bela diri, kamu harus siap berkait dengan jarak, bertarung, dan bisa menang gitu kan. Wajar sih ya. Tapi kalau di Eskrima Nusantara, mindsetnya bukan bagaimana kita menang dalam pertarungan atau menang dalam berkelahi. No. Mindset kita adalah bagaimana saya selamat. Menang dan enggak itu urusan di ring. Nah, selamat itu urusan hidup. Di lot cemen, ya nggak masalah. Emang lu siapa? Lu mau ngatain gue cemen, tapi yang penting saya selamat dengan berlari. Favorit. Iya. Loh, daripada saya ngelawan kemudian saya luka dan sebagainya, saya mati. Why not gitu loh. Ya memang cuma jangan asumsi bahwa begitu ada celurit terus Anda lari susah gitu, enggak. Ada tekniknya. Nah, teknik lari itulah yang kita pelajari. Gimana caranya supaya saya lari tapi saya tidak. Soalnya sampai misalnya diserang animal di Melayu, ya diuber kacau sama bunyi. Bahaya. Saya tahu pertanyaan Anda. Nek kepepet ya apa? Iya. Nah, wes Kalau kejebak, wes kita nggak bisa Nggak bisa lari. lari. Kalau sudah tidak ada alternatif lain. alternatif lain. Oke, itulah bela diri baru bermain. Saya sudah katakan tadi, senjata jangan diasumsi bahwa senjata itu adalah pedang, apa pisau, apa pistol, apa bukan. Anything is weapon. Apapun adalah senjata.
Pada saat Anda ditodong itu, di sekitar itu ada apa? Batu. Batu, ambil batu lempar. Ono kursi, angkat kursi. Apalagi, iki ono kopi panas. Iya. Bahkan kunci motor Kunci itu pun motor. bisa jadi semacam pushbacker yang bisa melukai orang. Iya. Tinggal bagaimana Anda mempelajari bagaimana sih saya menggunakan kunci motor, bagaimana saya melempar, bagaimana saya itu yang kita pelajari. Pas Angkono ternyata Anda di ruangan yang nggak ada apa-apa. Apa yang Anda gunakan? Baju. Baju. Iya, kenapa? Ini dilepas bisa jadi. Iya kan? Anda kan nggak telanjang bulat. Iya. Iya kan? Baju. bukan celana mas. Lo nggak Baju. Iya. Saya buka celana musuhnya lari. Pasti lari. So, Baru kepikir kalau baju. iya. Iya kan? Iya, iya. Jadi setidaknya kan sampai bisa meredam serangan dengan Iya. kain. Yang lain kemudian Anda bisa lari dan sebagainya. Daripada polosan. Nah, dengan Anda memegang sesuatu itu Anda sudah pede. Paling nggak meningkatkan rasa percaya diri Anda. Itu fungsi senjata. Fungsi senjata itu. Jadi jangan diasumsikan bahwa ya memang pandangan sempit itu fungsi senjata itu mau besok mau kerambit ya. Karena kan sekarang tren, Iya. tren bawa kerambit, tren bawa pisau, terus dagger gitu kan. Tapi nggak tahu caranya. Nggak ada cara pakainya. Udah gitu Anda tahu nggak kita hidup di zaman sekarang. Ketika Anda bawa celurit urusannya sama polisi. Oh, berarti tadi tambahan ya Iya. dari kenapa pakai rotan, yang keempat gak berurusan sama hukum. Iya. Anda ditangkap polisi, Kasih. ambil lah. Ini saya tadi nemu di jalan. Iya kan? Itu salah satu fungsi. Kalau Anda bawa golok, nang mau dicekal sampai. Secara hukum pentungan itu juga masuk dalam undang-undang masuk, tapi Iya. mungkin skalanya paling bawah ya di antara senjata-senjata lain. Iya. Anda bisa berkilah gitu lah, artinya bisa gitu. ngeles. Masih bisa ngeles. Kemungkinan ngeles itu tinggi. Anda ke bawah gini, ya Pak saya tadi dari latihan. Iya kan? Mungkin saya tadi dari adik saya ini bagus bisa buat ganjil. Banyak lah. So, mindset. Nah, cemen, ya memang cemen. Memang kenapa Pak? Apakah ketika saya dikatakan cemen kemudian saya jadi apa ya? Terhina dan sebagainya? Sholat gitu loh. Ya, sowak gitu loh. Biarin aja kalau dikatakan cemen. Tapi yang penting gua hidup saya selamat. Gitu. Pemahaman gitu. Apa? Terserah lu mau ngomong apa. Gua penakut, tapi ya Kan beberapa kita juga lihat berita kayak siapa, ada perempuan yang dia yakin dengan bela dirinya, terus betul. dadanya robek, ada yang dia yakin bela dirinya, ada tusukan, kena tusuk apa sebagainya, kan sering terjadi. Jadi ada satu cerita ya, dia seorang praktisi bela diri. Ya. Dia percaya diri banget dengan kemampuannya. Suatu saat dia ditodong. Ya, ketika ditodong dia mau mengaplikasikan teknik bela dirinya. Yang pegang pisau kan kaget. Kalau kaget apa responnya? Dia pasti asal sobek, mati. Terjadi. Ya, ketika ditodong, ketika orang ditodong, sebetulnya apa yang dia inginkan? Dia nggak ingin bunuh Anda. Kalau dia pengen bunuh Anda, dia langsung jus. Nggak mungkin nakutin ya? Nggak mungkin nakutin. Dia nakutin itu karena dia menginginkan sesuatu. Misalnya harta Anda atau dompet Anda. Ya kan? Ya udah kasihkan. Ya, tapi ya, emang sih kalau saya pakai jam Rolex diminta gitu ya emang. Makanya jangan jam Rolex. Iya, iya. Nah itu ada tekniknya bagaimana. Kadang-kadang kita sayang juga dengan, oke bener ini bisa dibeli tapi ya katakanlah handphone Anda mahal dan sebagainya dirampok. Anda kasihkan kan yo nggak nyaman kan kita, aduh mari itu handphone kreditan udah agak enak.
Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita selamat, harta yang kita punyai juga. Kalau memang sudah terima, ya wes, tapi selama masih bisa, kita usahakan mempertahankan. Ini kan mayoritas itu bela diri itu mengajarkan adrenalin, Ya, mempa adrenalin, mengajarkan teknik seperti ini, tapi tidak mengajarkan berpikir yang taktis itu seperti apa sih ya, rata-rata gitu. Jadi karena mungkin dia dari kecil, kayak contoh kasusnya tadi itu perempuan tadi, mungkin dari kecil diajari bela diri, tapi tidak berpikir taktis gimana. Akhirnya begitu ada kesempatan itu mungkin dalam niatan ya rata-rata lah kita praktisi pasti ada niatan, wah pengen nyoba. saya pengen nyoba. Iya. Sampai mana sih kamu? Yang pengen nyoba gitu. Ada kesempatan nih. Nah, kayak gitu. Lupa bahwa situasi di tempat latihan Beda sama itu beda dengan situasi di jalanan. Tapi sebetulnya masalahnya satu sih, film. Wah, ya itu susah gitu. Iya kan? Mereka nonton film action itu jagoannya menang karena bisa bela diri. Akhirnya apa terbentuk dalam otak bahwa bela diri itu ya sudah kayak jagoan di film itu, gitulah. Bahayanya kan di situ. Bahkan ada yang itu di film itu, wah. Ya kalau di film orang tangan kosong bisa melawan senjata nuklir deh. Iya kan? Film. Sama film. Banyak orang yang teracuni oleh itu. Saya suka nonton film action, suka banget. Cuman ya bagi saya sekedar hiburan aja. Oke. Berarti itu ya apa ya? Bukan filosofi kalau gitu ya. Semacam cara berpikir bela diri itu Bagaimana Anda berpikir dengan bela diri? What is the bela diri? What is the self defense? Apa sih sebenarnya bela diri? Bela diri bukan berantem Anda menang. Itu adalah kompetisi. Bela diri adalah bagaimana Anda selamat dari ancaman hidup. Ancaman hidup itu survival lah istilahnya. Iya. Anda di jalan dirampok itu kan Anda ancaman hidup. Ya kan? Mana? Moro-moro sampai diuberasu galak, that's bela diri. Apa yang masuk? So inti dari bela diri apa? Mind. How to manage your mind. Bagaimana Anda mengelola kecerdasan Anda. Saya pernah bilang bahwa harimau itu udah kurang kuat apa? Taringnya kuat, larinya cepat, dia punya cakar itu sekali set itu. Tapi kenapa kok kalah sama manusia? Gajah itu kurang kuat apa? Anda diinjek sekali belak gitu, penyet. Tapi kenapa kok kalah sama manusia yang? Kenapa? Kecerdasan. Itulah hakikat dari bela diri. Bagaimana kita mengoptimalkan kecerdasan kita? Tongkat, pisau dan sebagainya itu sekedar alat. Anda saya kasih M16 blok, ya kan? Kita pakai. Anda nggak akan bisa kalau Anda nggak belajar. Ya, Anda punya pisau dan sebagainya. Ya kan? Oke, ini untuk bela diri nih. Kalau siapa tahu saya tiba-tiba dirampok. Tapi ketika Anda menghadapi situasi yang beneran, beda cerita. beda cerita. Iso-iso Anda lali bahwa Anda sudah bawa pisau. Bisa kan itu? Karena saking takutnya lali. Atau setelah ini, wes setelah ngelatih pisau udah gini aja. Terus kejadian apa aku? Bisa Mas Radit nih ya, kan dia udah belajar nih. Yang Mas Radit dapatkan itu apa? Sampai sejauh ini, Sejauh ini Anda kan oke, mungkin masih baik, tapi sampai sejauh ini Anda dapat apa? Pertama itu yang langsung pertama ya. Ya, Percaya diri. ya oke. Kedua, membuka pikiran saya. Iya. Nah sampai apa kok? kalau saya dulu
waktu zaman sekolah itu ya Pak, itu apalagi SD SMP itu hampir setiap hari saya berantem Pak. Oke. Setelah belajar bela diri itu gak pernah berantem, maksudnya intensitas itu menurun drastis gitu. Saya pikir kenapa ya, ternyata cemen gara-gara lari tadi itu Mas. Jadi lebih cemen. Ternyata itu nih, kalau kita percaya diri, kita itu bisa mengontrol situasi gitu. Ya. Seumpama mau ada gesekan tuh bisa kita kontrol, jadi nggak sampai perpecahan, nggak sampai benturan gitu maksudnya. Itu sih yang saya dapat sih itu. Ya. Terus kesehatan tuh pasti. Ya. Artinya apa? Anda mungkin aku selamat. Ya iya. Betul. Mas Hari apa? Bisa Anda belajar? Hampir mirip sih, tapi ya sama. Latar belakang saya dari kecil itu bullying ya, terbiasa dibullying di kampung, di sekolah, di apa. Orang tua saya sejak saya usia 8 tahun sudah mengikutkan saya ke bela diri. Akhirnya percaya dirinya muncul, over PD, menganggap penyelesaian itu ya kekerasan. Jadi kalau sudah ada masalah pasti berantem. Nah, tapi makin kesini makin kesini ya akhirnya manajemen emosi itu yang jadi lebih baik. Dan sebenarnya senjata sesungguhnya itu yaitu manajemen emosi, pikiran itu senjata sesungguhnya. Kalau memang nggak perlu menghadapi sampai harus bentuk pertarungan, ya kenapa harus dihadapi dengan bentuk pertarungan? Tapi kalau ngeliat physically ya dibully segede gini nggak mungkin. Oke. Kok nekat yang bully? Kan sekarang, dulu Sekarang kan nggak. Jadi pungkring deh. Ini, Mas Hari kan dulu pernah belajar bela diri, bukan belum SMA kan ya? Ya. Oke, apa Anda mendapat? Kenapa kok akhirnya bisa cocok akhirnya? Kalau memang benar cocok loh ya, saya nggak. Kenapa kok akhirnya Anda lebih milih kayaknya? saya jujur sebenarnya bukan memilih, Pak. Jadi menurut saya ya itu sudah garis, sudah memang harusnya seperti itu. Kayak kenapa saya dulu kecil belajarnya kungfu misalnya, taekwondo, kyokushinkai. Ya itu nasib, karena saat itu kyokushinkai yang paling dekat dengan rumah, misalnya kayak gitu kan. Jadi sebenarnya saya tidak memilih, termasuk dengan eskrima saya tidak memilih. Kenapa saya bisa kenal Opa, kenal Mas Kiki. Tapi kan Anda punya apa ya? Punya untuk aku nggak cocok dengan ini. Ya, kalau soal itu memang harus saya akui memang ya cocoknya karena ya itu tadi sesuai dengan proses perjalanan saya, sesuai dengan karakteristik saya, bahwa saya akhirnya nggak suka dengan sesuatu yang bersifat lethal, bersifat mematikan. Tapi perlu tahu ya, kayak misalnya antara pisau dengan tongkat, antara golok dengan tongkat, saya lebih nyaman dengan tongkat karena sifatnya tidak lethal, tidak mematikan. Tapi saya perlu tahu tentang golok, tentang pisau, hanya itu aja. Cocoknya saya di eskrima itu bahasanya justru seperti itu. Makanya di eskrima kan kita itu ibaratnya kayak apa ya, supermarket. Ini anak, wes awakmu cocokin dulu. Aku cocokin kelamin, aku cocokin tongkat, aku cocokin bawaan. Oke, Anda suka tongkat, bener Anda suka tongkat, tapi Anda perlu tahu tentang golok. Iya. Supaya apa? Ketika Anda menghadapi golok beneran, Anda sudah tahu golok itu karakternya kayak gini. Jadi Anda harus tahu karakter lawan. Oh, wong ini gede. Nah, bagaimana saya harus? Jadi kita memahami karakter. Nah, awakmu mana? Kenapa kok akhirnya Anda cocok nggak dengan eskrima? Soalnya saya itu. Ya cocok. Kenapa cocok? Kenapa cocok? Karena satu, di eskrima itu semua bisa kita kupas. Dalam artian kenapa misalnya kuda-kudanya, terserah kamu kuda-kudanya gimana. Kalau bertemu ketemu apa gitu kan, terserah kamu kuda-kudanya gimana. Aku cocoknya gini. Oh iya ada. Terus aku tuh tanya, kenapa kok seperti itu pegangannya? Kenapa kok berantakan seperti itu? Dan nanti di eskrima itu kita bisa menganalisa. Makanya saya juga sebelumnya ada background di karate, di kempo, di kungfu. Itu ya seperti ini, maksudnya jurus itu seperti ini, kamu pelajari sampai bisa, sudah. Bahkan saya bertanya, ini awalnya sampai ketemu jurus ini gimana? Simple ya, pertanyaan anak-anak itu ya, simple ya. Kenapa? Ini awalnya ketemu jurus ini gimana?
Ya nggak tahu, itu urusannya guru sebelumnya. Wah, wangil ya kalau gitu ya, ngomongin sanad ya gitu. Kalau di sini kan, kenapa asalnya jurus ini tujuan? Nah, tadi dijelaskan, oh asalnya begini, asalnya begini. Dan terus dalam sehari-hari, walaupun gitu ya, saya nggak bawa senjata. Kalau kita basicnya tongkat, saya nggak bawa senjata, tapi saya tuh udah yakin. Karena begitu terjadi sesuatu, saya cepat ngelihat, baca perimeter tuh lebih cepat gitu. Itu sih kalau dari saya itu. Awareness. Awareness itu udah beda Awareness. gitu. Itulah menariknya gitu ya, akhirnya perdalam lagi, oh seperti itu. Memang semua bela diri pada dasarnya, orang yang belajar bela diri pasti meningkat percaya diri itu pasti. Ya. Makanya yang banyak kan justru kebablas. Nah itu Over PD itu yang bahaya itu ya. Dulu kan juga gitu, over PD. berbeda ya. Padahal dia belum pernah danung. Nah, Yang repot kan itu. Nah, itu. yakin pasti menang. Ah. Belum lagi pengaruh film, pengaruh Betul, apa. iya. Makanya saya pernah kejadian karena over PD itu sampai kena luka tusuk, itu pernah kejadian. Jadi karena over PD tadi ya. Karena over PD gitu. Memang bahaya dari belajar bela diri adalah istilahnya orang Jawa itu mondo-mondo. Itu biasanya over PD. Nah itu yang bahayanya di situ. Kalau Kalau juga tanya, nanti juga pernah tanya apa ada di Sumatera Utara itu. Kenapa harus orang dewasa? Iya. Kenapa syaratnya itu harus orang akhir balik yang boleh belajar? Anak-anak banyak ikut, cuma ikutnya ya jadi basic-basic. Jadi saya tanya, kenapa terus orang dewasa? Karena bela diri itu logika. Iya. Jadi misalnya sewaktu kamu diserang, tindakan kamu berikutnya apa? Anak Iya. kecil kan belum bisa berpikir logika gitu kan. Oh, saya pikir oh ya benar juga ya. Cuma ya itu kan kembali ke tadi itu. Tidak semua kan bela diri mengajarkan seperti itu gitu. Iya. Di SMA kan kita diajarkan seperti itu. Oh, kamu harus begini karena ini gitu. Sebelumnya kamu harus begini. Jadi tidak melulu terpaku sama jurus ya. Karena kalau kita lupa